Assalamualaikum salih-salihah, kembali lagi bersama Bu Ranis di sini. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan semangat walaupun kalian masih belajar di rumah ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Tapi sebelum masuk kepada materinya, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sesudah kalian berdoa, tolong dipersiapkan alat tulis, buku tulis, dan juga buku tematik 3D ya, agar kalian dapat memahami penjelasan Bu Guru dengan lebih baik. Nah, kita masuk kepada materinya. Sebelum masuk ke materi ini, Bu Guru ingin mengingatkan kepada kalian, salih-salihah, masih ingat tidak perbedaan antara kewajiban dan hak? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, dalam posisi kita sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban dan hak salih-salihah. Di sini Bu Guru kelompokkan menjadi 5. Kelompok yang pertama, lingkungan yang sehat, yang kedua fasilitas kesehatan, yang ketiga sebagai pelajar, yang keempat membangun bangsa, dan yang kelima mengisi kemerdekaan. Nah, yang Bu Guru tulis di papan hanya ada 2. Sebentar lagi Bu Guru akan tulis yang ketiga, keempat, dan kelima ya salih-salihah. Yang pertama adalah lingkungan yang sehat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita apa untuk memiliki lingkungan yang sehat? Yaitu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan, baik itu di sungai maupun di halaman tempat-tempat yang kalian singgahi. Jadi ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian, maka hak kalian akan terpenuhi, yaitu tinggal di lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah. Salih-salihah pasti mau kan kalau tinggal di tempat yang bersih, nyaman, dan indah? Nah, agar hak kalian dapat terpenuhi, maka kalian wajib melakukan kewajiban ini. Jadi, seperti di dalam Islam juga sudah disebutkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan ya, salih-salihah. Nah, yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Di sini kewajiban kita adalah memelihara fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu contohnya seperti apa sih Bu Guru? Contohnya itu adalah rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun tempat-tempat yang kalian datangi ketika kalian mendapatkan suatu penyakit. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu misalnya menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, maka kalian akan memperoleh hak kalian, yaitu hak untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Dan tentunya fasilitas kesehatan tersebut akan bersih, rapi, dan indah ketika kalian memelihara kebersihannya. Nah, Bu Guru juga ingatkan sekali lagi, sekarang adalah musim penyakit salih-salihah. Kita tidak bisa masuk sekolah karena suatu penyakit yaitu COVID-19. Jadi kalian di rumah harus rajin-rajin cuci tangan, memakai masker, terus memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak kepada orang-orang sekitar. Jangan keluar kalau misalnya tidak ada sesuatu yang penting ya salih-salihah. Kita juga harus ikhtiar untuk menghilangkan virus ini di muka bumi. Tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virusnya cepat sirna dari muka bumi dan kalian bisa bersekolah dan bermain bersama teman kalian lagi di sekolah ya salih-salihah. Amin. Nah, sekarang adalah kelompok yang ketiga salih-salihah, yaitu sebagai pelajar. Di sini kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar dengan tekun untuk mendapatkan ilmu yang kita mau. Terus yang selanjutnya adalah merawat sekolah. Kita sebagai siswa di sekolah di SD ITK IC harus merawat sekolah kita dengan cara mengerjakan piket ataupun tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dengan kewajiban yang sudah kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan hak kalian. Yang pertama adalah hak untuk belajar dengan tenang, dan yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan fasilitas untuk belajar. Jadi kalian pasti senang kan ketika fasilitas tempat belajar kalian itu lengkap, terus bersih dan indah. Maka dari itu kita harus melaksanakan kewajiban kita membersihkan semua fasilitas belajar di sekolah ya salih-salihah. Nah, selanjutnya adalah yang 4, membangun bangsa. Jadi di sini kalian tidak perlu ikut membangun bangunan atau segala macam salih-salihah. Kalian hanya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas negara. Seperti yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, fasilitas negara itu berarti rumah sakit, klinik, puskesmas, sekolah, itu juga termasuk fasilitas dari negara salih-salihah. Jadi kalian harus merawat dan membersihkan atau menjaga kebersihannya salih-salihah.
Yang kedua adalah menaati peraturan pemerintah. Jangan sampai kita membangkang pada peraturan ya, salih-salihah, agar tercipta penduduk yang taat kepada pemerintah atau pimpinan kita. Nah, ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian, maka hak kalian akan terpenuhi, yaitu hak untuk menikmati fasilitas negara yang tersedia. Jadi banyak sekali fasilitas negara, seperti contohnya rumah sakit, jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, dan semua yang dibangun pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya. Jadi kalau misalnya di sekolah, kalian bisa belajar dengan rajin karena sekolah kalian bersih. Nah, fasilitas yang negara ciptakan untuk rakyatnya itu banyak salih-salihah. Ada jalan raya, kalian bisa berkendara di jalan raya dengan nyaman, dan juga ada sekolah, kalian bisa belajar di sekolah, juga ada rumah sakit agar kalian bisa berobat ketika sakit. Nah, setelah 4 tadi Bu Guru sebutkan, masih ada satu lagi yang harus Bu Guru sampaikan ya salih-salihah. Nah, yang kelima adalah mengisi kemerdekaan. Jadi ada kewajiban dan hak yang perlu kalian lakukan agar kalian bisa mengisi kemerdekaan. Yang pertama adalah kewajiban, jelas. Yang pertama adalah belajar ya salih-salihah. Tidak boleh malas-malasan dalam belajar, dalam menghafal, agar kalian dapat ilmu yang barokah. Yang kedua adalah menghargai jasa pahlawan, karena pahlawan kita sangat berjasa untuk membuat bangsa kita merdeka salih-salihah. Jadi kalian harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Terus yang ketiga adalah menjaga kerukunan dan persatuan. Yang keempat, membantu korban bencana alam. Dan yang kelima adalah menghormati penganut agama lain. Di sekitar kita pasti banyak sekali penganut agama lain kan salih-salihah. Yang harus kalian lakukan atau kewajiban kalian adalah menghormati mereka, karena mereka menganut agama lain selain Islam. Nah, selanjutnya adalah hak untuk belajar yang pertama. Terus yang kedua, hak untuk hidup sejahtera. Terus yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini berkaitan dengan membantu korban bencana alam. Dianjurkan juga dalam Islam agar kalian membantu seseorang yang sedang kesulitan, apalagi bencana alam ya salih-salihah. Jadi harus kalian tolong. Dan yang terakhir adalah hak untuk beribadah dengan tenang dan aman. Ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian, maka hak kalian dan juga hak orang-orang di sekitar kalian akan terpenuhi. Nah, sebagai tambahan, kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu ya salih-salihah, agar mendapatkan hak yang kalian mau. Nah, pelaksanaan dan hak juga harus seimbang ya salih-salihah. Di sini Bu Guru cantumkan manfaat pelaksanaan kewajiban dan hak yang dilakukan secara seimbang. Yang pertama adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar warga negara Indonesia. Jadi antar warga negara atau sesama warga negara kita tidak akan saling bertengkar dan saling bermusuhan salih-salihah. Yang kedua adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi persatuannya akan bertambah erat loh salih-salihah. Yang selanjutnya adalah tumbuh sifat saling tolong-menolong. Dan yang selanjutnya tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah terbentuknya bangsa Indonesia yang kuat. Jadi ketika bangsa kita sudah kuat, maka penjajah tidak mampu lagi untuk menjajah kita salih-salihah. Maka dari itu pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara harus berjalan dengan seimbang ya salih-salihah. Nah salih-salihah, itu tadi penjelasan Bu Guru tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara ya. Semoga penjelasan Bu Guru bisa kalian mengerti. Nah, di buku 3D kalian bisa membuka buku halaman 126, 130, 140, 144, dan 146. Di situ ada latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke salih-salihah, semoga nilainya bagus. Bu Guru akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you